Bayangkan ini, tahun 2025, Jepang akhirnya punya Perdana Menteri perempuan pertama. Sebuah momen yang wah udah ditunggu-tunggu banget kan? Nah, tapi disinilah ceritanya jadi super menarik. Bahkan mungkin sedikit aneh. Untuk mencapai momen bersejarah ini, nggak ada satupun undang-undang yang diubah. Sama sekali, kosong. Gimana bisa? Kok bisa perubahan sebesar ini terjadi tanpa perlu mengubah aturan mainnya sama sekali? Nah, pertanyaan inilah yang akan kita coba jawab bareng-bareng. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Ternyata kalau kita lihat dari sisi hukum, sistem di Jepang itu ya udah siap dari dulu, nggak pernah ada masalah di situ. Supaya paham, kita perlu kenal dua istilah penting dari Jepang. Pertama, ada yang namanya seido. Gampangnya, ini adalah aturan formal yang tertulis jelas di konstitusi atau undang-undang. Nah, lawannya adalah kanko. Ini dia, aturan tak tertulis, kebiasaan, praktek yang seringkali justru jauh lebih kuat pengaruhnya di lapangan. Dan kalau kita cek prosedur hukum untuk jadi Perdana Menteri, dari dulu juga udah gender netral. Parlemen yang mencalonkan, terus kaisar yang mengangkat. Udah, gitu aja. Nggak ada satu kata pun soal gender di situ. Prosedurnya sama persis dari dulu. Artinya apa? Secara hukum, pintunya itu udah kebuka lebar buat perempuan sejak puluhan tahun lalu, sejak konstitusi pasca perang. Jadi jelas ya, masalahnya bukan di hukumnya. Oke, kalau bukan hukum terus apa dong penghalangnya? Nah, disinilah kita balik lagi ke konsep Kangko tadi. Aturan-aturan main yang nggak kelihatan itu. Jadi, sebenarnya apa aja sih rintangan-rintangan tak terlihat ini? Kok bisa sekuat itu sampai butuh waktu puluhan tahun buat didobrak? Coba bayangkan, ada semacam dinding tak kasat mata. Dinding ini dibangun dari banyak hal, mulai dari perang faksi di dalam partai, terus kebiasaan buat milih wajah yang pasti menang atau yang paling aman, jalur karir politisi perempuan yang lebih sulit, sampai cara media menyorot mereka yang seringkali beda dan gak adil. Nah, ini semua itu kan kowo. Kebiasaan bukan hukum. Intinya, walaupun gak ada di buku undang-undang, aturan-aturan ini beneran jadi tembok penghalang yang nyata. Sekarang, kita sampai di bagian yang paling seru, efeknya. Gimana caranya cuma dengan mendobrak satu kebiasaan bisa muncul efek domino yang luar biasa? Ingat ya, tanpa mengubah hukum sama sekali. Dan efeknya ini nyebar kemana-mana. Ke dunia politik itu sendiri, ke birokrasi pemerintahan, ke dunia bisnis, bahkan sampai ke panggung internasional. Di politik, dampaknya langsung terasa. Asumsi lama yang bilang, perempuan mana bisa jadi PM, itu langsung hancur berkeping-keping. Tiba-tiba, daftar calon pemimpin di masa depan jadi jauh lebih luas. Lanjut ke birokrasi. Waktu pucuk pimpinan dipegang perempuan, semua kementerian jadi kayak berkaca. Mereka jadi mikir, kriteria promosi di tempat kita udah beneran adil belum ya? Perubahannya datang dari contoh, bukan dari surat perintah. Dunia bisnis juga nggak ketinggalan. Tiba-tiba kepemimpinan perempuan itu bukan lagi sekedar topik seminar atau target CSR yang bagus. Ini jadi kenyataan. Sesuatu yang strategis. Perusahaan-perusahaan sadar ini realitas baru yang harus direspons kalau mau tetap relevan. Dan buat dunia luar, ini pesan yang kuat banget. Jepang seolah bilang, hey, demokrasi kami hidup dan berkembang, makin representatif. Jelas ini bagus buat citra dan posisi mereka secara global. Oke, sekarang penting juga nih buat kita luruskan beberapa hal, biar nggak salah paham soal makna kejadian ini. Jadi, ini bukan karena ada perlakuan khusus atau kuota perempuan. Ini juga bukan pengecualian dalam hukum. Dan yang paling penting, ini bukan berarti masalah kesetaraan gender di Jepang udah beres. Sama sekali belum. Perjalanannya masih jauh. Ini lebih kayak sistemnya itu udah punya fitur ini dari lama, tapi nggak pernah dipakai. Pintunya udah ada, cuma baru sekarang ada yang berani buka. Lalu apa dong dampak jangka panjang yang paling penting dari semua ini? Apa warisan utamanya? Coba kita rangkum ya. Yang nggak berubah apa? Aturan formal, konstitusi, si seido tadi. Terus yang berubah apa? Sesuatu yang lebih dalam. Asumsi-asumsi kita, aturan tak tertulis, si kangko itu. Nah, ini dia perubahan paling mendasarnya. Dulu, perempuan yang harus jungkir balik membuktikan kalau mereka bisa. Sekarang, setelah terbukti bisa, bebannya jadi pindah. Sekarang, giliran orang yang bilang, itu nggak mungkin, yang harus kasih alasan. Kenapa nggak mungkin? Dan ini ninggalin kita semua dengan satu pertanyaan. Kalau satu dinding tak kasat mata yang kelihatannya kokoh banget bisa runtuh tanpa perlu mengubah hukum,
Kira-kira dinding tak kasat mata apa lagi di sekitar kita? Entah itu di politik, di dunia kerja, atau di masyarakat, yang sebenarnya cuma nunggu waktu buat diruntuhin.